fun fact tuh katanya kalau kalian datang ke rumah orang-orang Makassar, khususnya perempuan gitu, pasti di ruang tamunya tuh banyak foto-foto cuy. Lagi di Disneyland, foto waktu umroh, foto waktu lagi liburan ke mana gitu, ke luar negeri. Itu kan karena tujuannya ada supaya uang panainya tinggi. Jadi bukan yang kayak seorang orang tua yang ngejual anaknya, enggak, tapi memang ini budaya dan memang ini untuk kebaikan anaknya. Dan juga cara menghormati. Iya, cara menghormati anaknya dan budayanya itu betul, sendiri. Gitu. betul. Ih, mana mau 50 juta gitu, kecil sekali itu gitu kan. Sedangkan gue dengernya kayak nyet, itu usaha gua gitu ya kan. Sebagai kita dengar juga dari perempuan Bugis Dari sendiri. perempuan Bugisnya sendiri, dari Maizura bilang kayak ya memang kalau di Makassar 50 juta sih kecil sekali gitu. Oh, Mai itu asli Bugis. Mai asli Bugis. Dia justru sumber ilmu kebugisan. pengetahuan kita gitu karena dia mewakili Oh, dia Akamsi bener-bener Akamsi Akamsi. bener gitu. Born and raised. Born and raised authentically. Oh, berarti yang dibilang sama Musdalifah 3 miliar tuh bukan harga aneh kali ya? Mungkin aja Musdalifah. Mungkin aja Maizura 3 miliar kayak kita enggak tahu. Gue sampai bilang, Mai lu berapa ya? Lu penyanyi, lu aktor, lu wah gila. Terus kayak, jangan begitu, saya juga tidak tahu gitu. Kayak gini gitu, tanya bapakku kayak. Waduh. Fadli, bagaimana? Alhamdulillah berprogres. Studiomu berprogres tapi jodohmu jalan di tempat. Kau tidak boleh lagi sama dia. Ini soal harga diri. Kalau Kak Fadli batal, masa kita berdua juga harus batal? 3M? Mahalnya? Masa Messi dibayar pakai UMR Ngawi? Halo Tribuners, balik lagi di konten si paling seleb bersama gue Bayu Indra Permana dan di depan gue ada Jody Pranata dan Nur. Ada tahu tepuk tangan lu dong. Jadi mereka berdua adalah cast dari film Jodoh 3 Bujang. Iya. Jadi yang bujang udah bertiga nih. Yang bujang ada 3. Oke, jadi gimana ceritanya? Ini mic harus dideketin. Nggak usah aman. Iya, di sini ada jodoh 3 bujang. Bujangnya ada 3. Bujang pertama adalah gua sebagai Fadli. Bujang kedua ada Christopher Nelwan sebagai Kifli. Dan bujang bontot adalah Ahmad yang dimainkan sama Rebong. Oke. Ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang ketiga orang bujang yang disuruh nikah bersamaan, yang disebut nikah kembar sama bapak. Karena tujuannya mengirit uang lah gitu, supaya murah. Jadi kalian nikahnya di hari yang bersamaan. Karena technically kita sudah punya jodohnya masing-masing, tinggal dinikahin. Tapi dalam perjalanan menuju nikah kembar itu, Fadli ditolak lamarannya sama pacarnya, sama Nisa yang dimainkan oleh Maizura. Gitu, dan disitulah perjalanan Fadli dimulai. Dimulai. Gitu. Jadi kalau misalkan nikah kembar itu sebenarnya apakah itu ada budayanya kah atau seperti apa? Ya sebetulnya itu budaya yang masih ada di Makassar. Masih ada. Tapi tuh biasanya di daerah gua tuh kan Padang. Masih ada juga nikah kembar. Karena sepupu gua nikah kembar. Dia anak pertama sama anak ketiga nikah di hari yang samaan. Cuman gua baru tahu kalau istilahnya adalah nikah kembar gitu. Bukan orang kembar yang menikah di hari yang bersamaan enggak, tapi ya adik kakak atau sepupu yang menikah di hari yang bersamaan. Berarti nikah kembar itu memang khusus buat sekeluarga gitu ya? Iya. Bukan misalkan kayak bukan nikah masal kan rame-rame tuh. Itu nikah masal. Ya. Okay. Kalau sunat masal? Sunat bareng-bareng. Tiba-tiba sunat. Oke, di sini Nura sebagai siapa, Nura? Aku sebagai Rifa, teman SMA-nya Fadli. Teman kuliahnya Fadli. Oke. Orang dari masa lalu kah? 26 Juni. Langsung ngeprotek diri dia. Rifa seperti apa karakternya? Karakternya Rifa itu dia perempuan Bugis yang sangat yang datang dari keluarga yang belum panas nih, baru datang. Lupa. Well educated, datang dari family yang well educated. Ibunya seorang dokter, bapaknya seorang pengusaha real estate. Bibitnya. Ya kan? Bayang uang panainya berapa kan? Iya. Itu trailer kocak tuh. Ya, 3M. Masa Messi dibayar UMR? Aduh, UMR Ngawi. Ngawi lagi Messi. Iya, terus ya dia udah S1 dan mau S2 tapi punya kekhawatiran
mengenai nanti kalau misalnya dilanjut S2 uang panainya makin mahal. Oh. Tahu nggak uang panai itu apa? Ya, itu sih kayak uang buat mahar gitu nggak sih sama? Iya, kalau misalnya dari bahasa secara keseluruhan mungkin sama kayak mahar gitu, tapi di Makassar tuh bilangnya uang panai. Dan biasanya dikeluarkan oleh laki-laki. Ini hasil riset gua dan semua pemain dan sutradara gitu. Fun fact tuh katanya kalau kalian datang ke rumah orang-orang Makassar, khususnya perempuan gitu, pasti di ruang tamunya tuh banyak foto-foto cuy. Lagi di Disneyland, foto waktu umroh, foto waktu lagi liburan ke mana gitu, ke luar negeri. Itu kan karena tujuannya ada supaya uang panainya tinggi. Gitu. Beneran? Gua nggak tahu ini benar atau enggak, tapi memang pada nyatanya tuh begitu gitu. Masih ada keluarga yang majang foto-fotonya tuh untuk itu supaya uang panainya tidak rendah gitu. Oke. Dan kalau si Riva sendiri apa emang dia memikirkan uang panai kah? Atau dia udah remaja udah modern gitu? Kayak dia sudah sangat modern sih menurutku, karena emang datang dari keluarga yang juga kayaknya sudah berada. Jadi memang uang tuh kayak bukan hal yang harus gitu loh, karena mereka juga datang dari keluarga yang sangat udah open minded dan udah modern. Benar. Mungkin takut kan kalau uang jadi penghalang buat cintanya kali ya. Kayaknya Kalau si Fadli sendiri dia seperti apa secara karakter? Apakah dia yang Fadli melo kah, galau? dia musisi. Oke, Musisi, makanya jadi punya studio. Dia punya studio band, dia bisa main alat musik, cita-citanya mau jadi band terkenal gitu, tapi ternyata dia lebih enjoy membuat di balik layar gitu. Jadi dari segi karakter dia lebih perasa. Karena sensitif, dia juga penulis lagu. Terus dia anak pertama yang otomatis anak pertama banyak mengalah gitu kan. Sedangkan di case film ini tuh urgensinya ada di dia gitu. Jadi bagaimana cara dia ngehandle adik-adiknya, bagaimana cara dia bertanggung jawab sama orang tua tuh itu sangat menarik dari Fadli. Semirip apa Jordi sama Fadli? Semirip apa? Kurang lebih mirip sih. Dari segi usia kita nggak jauh. Gue juga anak pertama, Fadli juga anak pertama, sama-sama punya 2 adik. Bedanya adik gue dua-duanya perempuan, Fadli dua-duanya laki-laki. Sama-sama sayang banget sama keluarga, sama ibu, sama bapak tuh sayang banget gitu. Jadi thank God banyak kemiripan Fadli dan Jordi gitu. Jadi gue bisa lebih cepat menyelami menjadi Fadli gitu. Kalau drama sama kedua adiknya kan kalau di trailer udah kelihatan tuh kan gimana akhirnya konfliknya kan. Itu gimana sama si Rebong sama Christoph? Itu sih kita nge-build chemistry atau dinamikanya tuh seru banget karena karakternya tuh semua tuh berbeda-beda kan. Karakter anak kedua yang selalu punya pemikiran yang berbeda. Karakter anak ketiga yang cenderung bontot dan biasa dimanja. Itu tuh menarik banget untuk kita mainkan. Adik-adik gue dan bapak gue tuh menuntutnya ke Fadli gitu karena ujung tombaknya adalah Fadli kan. Kalau Fadli nggak dapat ya nikah kembar nggak jadi, dan itu adalah sebuah apa ya, kalau yang kita diskusikan sama sutradara, kebetulan sutradara kita juga asli Makassar kan. Kalau ada penolakan uang panai itu sama aja penghinaan sama keluarga. Oh gitu. Dan ketika udah ada info kalau nih gue bakal menikah nih, kalau nggak jadi itu adalah sebuah aib. Gitu, pasti ada sesuatu yang terjadi sama keluarga ini gitu. Jadi bapak mau nggak mau terserah lu nemu jodohnya di mana, pokoknya nikah kembar harus jadi gitu. Kalau si Riva juga ada tuntutan dari keluarga, juga harus segera menikah. Sebenarnya ibu bapaknya tuh enggak, tapi keluarga kayak tante-tante Yeah. gitu biasa lah. Kamu kapan sih nikahnya? Kamu Umur udah S2 segini loh, perempuan kok. Kamu udah kemana-mana tapi gak ada jodoh. Aduh sebel banget dengernya. Belum ada yang mau. Iya. Cantik kok nggak ada jodohnya sih. Sebel. Oh jadi sebenarnya yang nyuruh justru keluarga-keluarga yang lain. Iya. Tapi kalau si Riva sendiri sebenarnya kalau secara karakter apakah dia emang sudah pengen segera kah atau? Aku rasa dia sebenarnya masih pengen banget buat ngelanjutin S2-nya dan studinya, tapi at the same time dia juga ngerasa ini gue harus nikah sekarang nih. Satu, gue takut, gue udah males ditanya sama tante-tante gue, sama semua orang. Kedua juga kalau misalnya nggak sekarang, nanti gue makin tua, gue makin Jadi sebenarnya tuntutan itu real gitu loh. Iya. Tuntutan dari orang tua, maksudnya orang di luar orang tua kayak om tante itu kan beneran ada. Mungkin film ini relate lah buat nanti teman-teman yang nonton. Dan menurut gua Riva ini adalah potret perempuan yang
kena pressure sama sosial itu gitu. Dan ini ditambah ada budaya juga kan, budaya uang panai dan segala macam. Jadi seru banget sih film ini. Seru banget sih, soalnya juga ada kayak perspektif dari Maizura di sini kan. Ya. Maizura, jadi ada dua perspektif perempuan yang sama-sama tertekan dengan cara yang sangat berbeda. Iya. Gitu. Nah kalau Riva sendiri apa dia semirip apa sama Nura ketika membaca karakternya? Apa jauh banget nih? Jauh banget sih. Jauh banget. Umurnya aja udah jauh. Umurnya aja udah jauh, tapi iya mungkin umurnya jauh, terus aku juga belum punya apa ya urgency itu, mungkin nggak pernah aku seumur hidup ditanya kapan nikah. Aku baru 19 tahun lalu gitu. Aku masih kecil. Terus Iya sih. namun karakter ini juga dia datang dari keluarga yang very well educated, very keluarga yang sangat pendidikan tuh nomor satu gitu. Sedangkan aku datang dari keluarga yang mama papaku dua-duanya seniman. Terus aku punya adik-adik, dia anak tunggal. Aku nggak ngerti tuh pressure itu, mungkin aku nggak sama sekali sulit untuk membayangkan. Ditambah lagi image dari karakter itu yang aku kumpulkan satu-satu. Oke, Riva ini anaknya kayak gini, dia datang dari keluarga ini, dia anak tunggal dan lain-lain. Yang bikin aku susah menerima karakter ini adalah pilihan-pilihan dia di hidup yang pilihan dia di film ini menurut Nura tidak mencerminkan bagaimana seharusnya karakter ini memilih jalan hidupnya. Tapi balik lagi, Parvan sutradaranya selalu ngingetin aku, oke, semua manusia tuh ini kejadiannya ada loh. Ini kejadian nyata dan ada orang yang beneran kayak gini. Dan ini dari kisah nyata. Kayak mau pamerin dari kisah nyata, teman-teman. Dan beneran ada kejadian kayak gini. Jadi untuk aku masukin karakter ini dan bener-bener mempenetrasi ide itu ke dalam otak aku tuh, itu cukup effort ya. Berarti kan ketemu sama si orang aslinya kah atau riset aja? Fadli dapat privilege ketemu sih. Tenggat. Jadi karena ceritanya asli dari Makassar, ada manusianya, ada Fadli beneran ada, Kifli beneran ada, Ahmad beneran ada. Kita selama syuting di Makassar 1 bulan itu nyempetin lah ketemu, kita ngopi bareng gitu, ngobrol segala macam. Sama Fadli sama Kifli. Kalau Ahmad kebetulan nggak sempat ketemu karena dia lagi nggak di Makassar waktu itu, lagi di Aceh. Gitu. Jadi kita ngobrol, saling berdiskusi tentang ceritanya, tentang keputusan yang beliau ambil, dan ya semakin mengajarkan kita sih para pemain kalau manusia itu tuh beragam, bukan hitam dan putih gitu, bener. banyak warnanya, banyak ragamnya, dan itu jadi hal yang menarik kalau kita berakting kan sebetulnya kan. Iya, aku rasa selalu jadi pengingat sih bahwa manusia itu benar-benar abu-abu loh. Benar. Kayak semua orang di ruangan ini, kayak semua orang di dunia ini semua abu-abu. Nggak ada yang benar-benar hitam dan nggak ada yang benar-benar putih. Gitu. Betul. Dari ngobrol sama Fadli, apakah itu jadi buat fondasi buat karakter atau emang cuma ngobrol aja? Banget. Gue low-key ngebaca gerak-gerik dia ngobrol. Iya. Cara dia menerawang gitu, terus ngedengerin beliau bercerita masa lalunya sampai detik ini tuh benar-benar gue observe banget. Walaupun akhirnya gue combine dengan apa yang sudah gue pelajari kan. Jadi memang ini berdasarkan dari kisah nyata, bukan main biopik. Iya. Berarti kalau si Riva ini apakah tokoh asli atau dibuat aja namanya? Tokoh asli yang Tokoh namanya disangka. Iya. Tetap fiksi kok ini, tetap fiksi. Nah kalau pertemuan Fadli sama Riva buat ngebangun chemistry gimana sesuatunya? Nah ini juga nih kalau buat gua tuh banyak banget kemudahan di sini karena pas tahu kalau yang bermain sebagai Riva adalah Luna Radatau tuh gua langsung ada titik aman gitu kayak gua ketemu sama dia tuh umur dia masih 17 tahun. Aku dulu kayak Maksudnya umurnya? Dulu aku kayak pertama kali Syuting 20. Oh 20 ya? Iya. Kamu syuting 20 kan? Aku benar-benar ketemu Kak Jody pertama kali, dia benar-benar udah kakak-kakak udah gede gitu loh. Iya. Kayak masih kecil baru lulus SMA. 3 tahun lalu umur gue 28 cuy, dia masih 17 gitu. Emang 9 tahun ya kita bedanya. 10 tahun. Tapi emang dari pertama kali di umur dia 17 itu tuh gue udah ngeliat ini anak nih potensial banget gitu. Karena kita ketemunya di kelas acting dan kelihatan dia passionate gitu. Pas tahu Nura jadi Riva, satu gue ada keamanan di situ kayak oke, gue nggak perlu ragu lah kalau lawan mainnya dia. Tapi ternyata
ya benar yang tadi Nura bilang, karena ada perbedaan, banyak perbedaan Riva dan Nura, gua pun jadi ikut membantu gimana ya asiknya ini, mau dibawa gimana, coba masuk dari pendekatan ini, mungkin coba mendengarkan ini apa segala macam. Jadi itu yang bikin chemistry kita juga jadi ketemu, semakin ketemu gitu, karena diskusi banget kita diskusi. Dibandingin sama karakter lain, gua ngerasa diskusi itu lebih banyak terjadi sama Riva. Oh, sih. Tapi karena mungkin sulit buat aku, bener-bener saat reading tuh nggak kebayang, susah banget buat aku masukin karakter itu ke dalam diri aku, dan aku tuh gak ngerasa ini make sense. Jadi aku kayak, ini serius gak sih ya ke semua orang gitu, terutama ke Mas Arfan dan juga Kak Jordi gitu. Ya bayangin aja jadi Fadli dalam waktu sekian minggu harus ketemu jodoh, kan gak masuk akal ya. Kayak ini gue beneran cinta atau apa sih gitu kan. Nah itu tuh yang kita diskusikan sampai menjelang take, kayak oke, yuk kita coba ini. Ternyata pas take kayak oh kita ngerti gitu. Jadi emang kita terus-terusan berdiskusi sampai ketemu gitu. Termasuk kayak menghadirkan mungkin keraguan-keraguan perasaannya, kan di trailer kan ada pertanyaan dari Riva kan, gimana gue bisa yakin kalau lu udah lupa sama mantan lu. Itu berarti lika-liku gak cuman soal karakter, berarti lika-liku percintaan juga cukup berat dong di sini. Wah, berat banget. Udah paling berat sedunia ini. Karena mengambil keputusan kan, keputusannya juga nggak main-main gitu. Jadi kalau gue sih melihatnya di saat kita sedang mencari karakter masing-masing, sebetulnya tuh kita udah jadi karakter itu. Ya nggak sih, kayak ketidakpercayaan kita sama keadaan, terus kayak masa sih gue kayak gini, karena Riva juga kayak gitu, penuh dengan tanda tanya kan di hidupnya. Begitu juga Fadli yang kayak beban banget ini gue jadi Fadli. Nah secara nggak langsung tuh kita berdua lagi menjadi karakternya sebetulnya, cuman beda konteks aja. Pilihan-pilihan romantis, pilihan-pilihan cinta-cinta yang ada di sini semua dari semua orang, dari aku, Fadli dan juga Nisa Maizura. Aku rasa kalau dipikir pakai otak manusia yang sedang tidak mengalami itu gitu, itu jadi sesuatu yang kayak anjir, nggak deh, kayaknya nggak gini deh. Gue kalau jadi dia kayak gue gini deh gitu loh. Padahal kan harusnya nggak kayak gitu. Gitu. Jadi kayak emang di luar kendali, kayak nggak nyangka aja kok bisa ada di sini. Di luar logik, tapi ternyata itu real. Terus kalau yang lihat perjalanan cintanya Fadli dan Riva gimana? Menurut kalian, apa emang dilematis itu kah? Iya. Di sini. Dilematis, kayak kata-kata yang menggambarkan perasaan Riva dan Nura dalam menjalani ini. Tapi ada juga drama kalian berduanya. Maksudnya kan di belakang kan pasti ada drama keluarganya kan. Si Fadli meyakinkan orang tuanya, adik-adiknya, dan lu juga kan. Ada dong, ada banget. Ada. Sebenarnya ini apakah lebih banyak percintaannya kah atau keluarganya? Menurut gue sih balance sih. Karena penggerak dia, penggeraknya kan sebetulnya keluarga. Oke. Tapi ngefeknya jadi ke percintaan masing-masing bujang ini kan. That's why ada Riva, Nisa, ada Karin sama Asya gitu kan. Itu kan penggeraknya dari keluarga. Jadi kalau ditanya porsinya seberapa banyak ini sama ini, menurut gue balance gitu, karena semuanya saling keterkaitan. Tapi paling yang bisa gue highlight adalah ini tuh dikemas dengan komedi gitu. Jadi tuh ini ringan dengan kerumitan yang barusan kita jelasin, tapi gue jamin kalian nanti pas nonton mudah banget dicerna, karena relate dengan anak-anak usia kita lah gitu. Tapi relate juga buat keluarga yang mau punya calon menantu gitu kan, salah pilih atau enggak, tentang maharnya kayak apa, kayak gitu. Terus ya menghibur dengan aksen Makassar yang di telinga kita tuh kayak kalau gue sih ngedengerin orang Makassar ngomong kayak seru ya. Seru banget gitu. Berarti Nura ada background keluarga Makassar atau? Papaku tuh Gorontalo. Tapi beda sama Makassar ya. Beda. Berarti kalian berdua benar-benar belajar logat dan dialek Makassar. Kita semua sih. Oh, yang semua. jago tuh Bucut Mini. Ya karena mohon maaf, Bucut Mini menang Piala Citra Iya, ngomong gara-gara. Makassar, Pak. Maaf ya. Doing the best sih dia. Iya. Terus berarti seberapa lama kalian belajar dialeknya? Selama reading aja kan? Selama reading Kurang 3 minggu sampai 1 bulan. Ya. Susah. Susah banget sih menurut aku. Susah gampang sih karena kita dijagain banget. Ya, itu. Maksudnya kita nggak dilepas gitu. Dialek aja atau sama bahasanya? Dialek dan bahasa.
Kayak banyak 1-2 bahasa yang diganti jadi istilah dari Makassar. Kita. Oh itu dia, makanya dia kayak gitu yang kita kan itu kita kan. Sedangkan di Makassar kita itu adalah kamu. Tapi sopan. Iya. Kita. Ya, sopan gak sih? Sopan. Sopan kita. Ya, itu kan lumayan di otak kita ngejelimet ya. Lu ngomong kita atau kita? Kita, iya, tapi kita, not kita. Kita, bukan kita. Iya. bukan kita. Oh, iya. Kalau Jimmy Ko. Itu Ta, ya itu imbuhan-imbuhan. Imbuhan yang perlu pembiasaan untuk ngerti, karena kita juga nggak bisa jelasin itu. Iya, itu ditaruhnya di mana? Bisa di akhir ya? Gimana G? Di akhir. Iya, Syuting berarti full di Makassar? full. Sebulan? 1 bulan. 1 bulan. Gimana keseruan syuting di Makassar? Pertama kali buat kalian kah atau udah pernah sebelumnya? Pertama kali aku. Pertama kali juga. Oh ya, kamu juga pertama kali. Ya, Di desa atau di kota? di kota. Di kota. Di kota. Di kota. Kita akamsi banget. Kita ya. akamsi, kita udah dari reading tuh udah kayak kita harus jadi akamsi, kita harus datangin tempat-tempat gaul dan non gaul. Tempat gaul. Kayak mau ngelihat lah gerak-gerik pemuda Makassar tuh kayak apa, cara mereka pacaran tuh kayak apa gitu kan. Kalau di Jakarta mungkin di mall pegangan tangan kita fine-fine aja kan. Nah, kita tuh pengen tahu di Makassar apakah itu terjadi atau masih yang kayak enggak gitu. Apa cuman jalan berdua aja kayak gitu. Privilege sih kita. Iya. Dapat sutradara juga orang Makassar, co-directornya juga orang Makassar. Jadi emang ini sangat kental lah Makassarnya gitu. Omku tuh orang Makassar, jadi aku ngerasa kayak waktu ke Makassar tuh aku suka banget sama omku ini, maksudnya aku kayak seneng banget. Dia tuh suaminya tanteku, dan aku seneng banget gitu kalau denger dia ngomong, Ya dia kan? apa, terus Seru. aku ke Makassar tuh rasanya kayak bertemu dengan dia semua Banyak, gitu, tapi kayak, banyak. kayak oh ini gitu. Ya, Oh berarti seru. dengan logatnya yang mirip-mirip gitu sama Iya. omnya. Logatnya mirip-mirip, terus cara apa ya, maksud aku kayak the vibe itu seru banget, dan makanannya enak banget. Makanan itu ya sih hal yang pertama yang Itu hal kita yang nggak sabar pertama. tanggal 20 nanti. Aku mau makan ikan sih. Apa coba kuliner yang masih nempel buat kalian, masih kayak pengen dimakan lagi di suatu hari kalau ke Makassar. Aku seafood sih. Dia seafoodnya karena ikannya seger-seger kan di situ. Banget. Seafood. Kalau gue tuh ada mie titi. Makanan pertama yang Aku nggak mie suka. titi. Enggak tuh. Nah, mie titi itu tuh kayak Mie. tapi kering kayak mie kremes, tau gak? Mie gemes apa segala Oh, macam iya. kering. Nah, disiram kuah kayak kuah capcay gitu. Iya, kuahnya Gitu. kayak kuah kental. Kuah kental banyak yang lagi. kayak jadi lu makan tuh ada garing tapi Iya. anget gitu. Itu tuh enak banget, ada yang seafood, ada yang ayam. Terus ya kayak palu basah gitu-gitu udah Palu kenal basah dong. udah gila banget. Palu basah, terus kalau yang manis-manis ada pisang ijo. Aduh, Ya enak kan, banget. pisang ijo, ada pisang epe, itu pisang yang digepengin dikasih gula gitu kita makan. Sampai akhirnya Maizura memperkenalkan kita sama satu makanan yang kita baru tahu tuh pas syuting. Jalan kota. Salah. Songkolo. Songkolo. Kayak nggak asing namanya. Itu apa tuh? Songkolo tuh makanan dari ketan hitam. Jadi nasi tapi ketan hitam. Terus ditaburin kelapa yang udah dikukus sama gula Jawa, jadi manis. Tapi nanti di atasnya ditaburin lagi sama ikan teri. Ikan teri asin gitu, sama ada potongan telur asin. Jadi kayak jadi lu di mulut lu tuh kayak Kayak sticky rice vibe gitu nggak? iya sticky rice tapi manis tapi asin dan ada lomboknya, ada sambalnya. Enak Belum deh, kebayang. Aku enak. nanti cobain deh di Makassar. Iya, Belum coba. enak banget songkolo. Tapi kan shoklater nggak di sana? Mungkin sama mungkin Enggak. kebiasaannya atau mungkin Enggak jam sih. Karena kan itu di kota yang udah maju juga kan Makassar. Orang udah ada lapangan pedal. Waduh keren. Kita pedal mulu. Kita pedal mulu. Sama bapak sama apa Pak Wendy sama Bu Mini juga ikutan pedal. Seru banget ya kita syuting tuh. Seru-seru banget kayak cast-nya tuh benar-benar kompak gitu. Tapi ekspor yang ke daerah-daerah juga, ke mungkin ke Soft ya ini kan 90% di kota. Yang dapat 10% di daerah itu cuman gua sama Maizura. iya. Jadi kita main ke Bukit Maros namanya. Itu indah banget, bukit-bukit ijo, sawah ngebentang gitu, dan gua di situ adegannya naik motor Astrea cuy. Jadi kayak Makassar. Dan shotnya bagus banget sih. Shotnya bagus banget. Makassar tuh dingin apa panas sih? Panas sih.
Tapi di sana lumayan intensitas hujannya agak sering. Panas tapi angin. Iya, Enggak ya? angin kan dia pantai kan. Oh iya benar-benar Pantai, berarti anginnya. gitu. Tapi juga di sini juga kalau gue dengar trailer soundtracknya juga ini ya seru ya, apa celengan Celengan Cinta rindu Dulu sama Heeh, Seberapa Pantasnya. Pantas. masuk banget buat kalian. Oke tuh soundtracknya masuk tuh. Suka banget, gila Gila. banget. Band banget coy. Parah. Buat gue sih sebuah kehormatan nih Iya. Seven sama Firsa Besari mau ngisi gitu. Karena dua-duanya lagu yang bagus dan digemari semua orang, siapa yang nggak tahu kan. Ya pas ditanya kan pas di bagian kalian ketemu kan langsung masuk Seberapa Pantas. Eh. Yes. Ada apa nih? Mantap apa nih kalian nih? Tapi kalau masa percintaan sama keluarga gitu emang di kalian tuh nggak ada yang relate yang buat, kalau Nura tadi udah bilang ya kalau kalau Jordi ada udah dituntut-tuntut gitu emang sama keluarga atau belum? Alhamdulillah keluarga gue santai banget lagi soal menikah ya, tapi gue lebih relate sama Riva sih, tante-tante gue yang Kenapa sih tante, kan Anda bukan orang tua kami? iya yang kayak ayo dong udah seleb gitu Ya, kan, iya. masa nggak nemu gitu. Gue yang kayak apa sih? Emang saya kayak anak tante udah nikah gitu. Iya makanya tuh ada yang konten-konten apa Ya, gitu kan, nyinyirin gitu. tante tuh gue kayak retweet. Kalau buat Jordi yang paling relate dari hubungan keluarga sama adik atau sama orang tuanya di mana? Ya yang gue relate sama Fadli tentang keluarganya adalah dia memprioritaskan keluarganya gitu. Kalau gue melihat kan banyak anak-anak yang kayak nggak bisa, gue ya gue gitu, pilihan gue adalah pilihan gue, nggak bisa dipengaruhi sama orang tua. Sedangkan Fadli ini masih menjunjung tinggi orang tuanya kan, dan adik-adiknya yang ikut terimpact dari peristiwanya dia, konfliktif. Jadi gue relate sama Fadli, setiap dia mengambil keputusan selalu ada orang tua, adik dan budaya yang mempengaruhinya gitu. Begitu juga gue gitu. Cara gue memilih pekerjaan ini, gue bukan yang kayak gue menjadi ini gitu. Oh iya. Gue curhat dulu lah sama orang tua gue karena kan restu dari mereka kan. Ya apapun itu sih, setiap gue mengambil keputusan tuh selalu gue libatkan orang tua dan adik-adik gue gitu. Jadi mirip banget sama Fadli. Oke. Kalau Nura yang relate banget hubungan keluarganya mungkin? Relate gak sama Riva? Enggak relate. Enggak relate Nggak beda. ada. Karena Beda emang banget aku. karena emang si Riva ini kayak dinibat sama keluarga ya dia. Kayaknya dia dari beda sekali aja, aku sampai nggak tahu. Kayak udah beda banget aja. Sangat beda, dua orang yang beda yang kayak kalau diginiin tuh nggak masuk nih, nggak sangat beda. Terus apa yang akhirnya bikin kamu mau gue tertantang nih buat ngarahin si Riva nih? Karena pas tadi dia tadi cerita ngebaca karakter kayak asing, kayak nggak nyangka gitu. Justru karena asing itu kan menarik ya. Betul. Selain juga seru banget, pengen main sama Kak Jordi gitu. Aduh mati gue. Dari 17 tahun udah melihat dia, terus main sama dia, dan aku juga tertarik banget dengan skripnya yang membawa budaya Makassar. Itu sih. Karena menurut aku tuh kayak Indonesia kita kaya banget akan budaya, kita kaya banget akan budaya dan banyak banget gitu budaya-budaya Indonesia yang kayak di Papua beda, di Jawa Adam aja beda, iya. udah berapa banyak, di Sumatera beda, dan di Sumatera beda ini dari kain dari mana coba, ini beda lagi nanti motifnya sama kain di Sumba gitu-gitu kan. Iya. Jadi itu kayak selalu menarik sih kalau membawa budaya, apalagi budaya yang mempengaruhi keputusan dari orang yang memiliki menganutnya. budaya itu. Berarti kisah-kisah di budaya Makassar yang di film itu benar-benar kalian baru tahu banget sekarang di film ini, atau sebelum udah pernah dengar? Pernah denger aja tapi baru dikulik secara detail dan mendalam tuh di film ini. Aku belum pernah dengar, justru aku kayaknya paling tidak bukan anak yang sangat menggemari mencari tahu tentang budaya, tapi makin kesini aku makin tertarik gitu. Jadi melek budaya ya. Jadi melek budaya, terutama kayak aku mulai suka dengan budaya mulai banget deh dari Jogja gitu. Dari kita ngelihat yang paling familiar Bali gitu. Ngelihat budaya-budaya itu tuh kayak gila, di Indonesia tuh masih banyak banget loh budaya-budaya kayak gitu, dan Makassar gitu kayak kokoh banget gitu budayanya, dan megah dan kokoh gitu, dan menarik gitu sih. Kalau buat Nura yang baru banget tahu di film ini dan akhir kayak ternyata kayak gini tuh, budaya apa tuh? Budaya maksudnya? Budaya yang dari di Makassar yang baru banget tahu setelah syuting ini.
apa ya? Syuting. banyak banget ya. Tapi paling- yang paling kayak Wah banget itu menurut aku malah Panai. Iya, 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 betul. Panai karena nah tapi di sini ternyata ada loh budaya yang begini dan itu sesuatu yang lumrah karena itu sebuah budaya gitu. Jadi Tidak menjadi hal yang salah juga Iya, gitu tidak karena menjadi itu hal yang sudah salah. mengakar kan. hanya kaget aja makanya baru tahu Karena seperti kaget Iya. dan tinggal ininya aja sih, tinggal point of view-nya aja kayak Mhm. lu masih melihat ini sebagai gengsi-gengsian Nah, itu. atau memang ini karena gue melakukan ini karena budaya, karena budaya gitu. gitu. Karena kan yang kayak ada di Betul. banyak kasus di Makassar juga pasti menjadikan uang panai ini sebagai ego. Benar. iya. Itu yang Pride ya, sutradara buat kita pride ya. bilang. Pride, ya. Pergeseran budayanya tuh udah real terjadi gitu. Yang dulu uang panai memang karena budayanya seperti itu, tapi sekarang ada ajang pamer gitu. Oh, Itu tuh yang I see, menarik I see. banget. Sampai sekarang kita juga sebetulnya agak ngeri sih ngomong ini, tapi ini sudah dibilang sama sutradara juga gitu soal pergeseran ini gitu. Iya. Kayak gitu. Berarti paling enggak di film ini juga buat ngasih tau kalau ternyata masih ada loh orang yang juga megang panah itu buat budaya, bukan buat gengsi doang. Betul. Jadi bukan yang kayak seorang orang tua yang ngejual anaknya, enggak, tapi memang ini budaya dan memang ini untuk kebaikan anaknya. Dan juga cara menghormati. Iya, Cara menghormati anaknya dan budayanya itu betul, sendiri. Gitu. betul. Kalau dari Jordi apa yang wah banget baru? Sama sih kurang lebih karena kan gue lebih relate ya, maksudnya gue sudah di telinga gue tuh kayak mahar uang lamaran, uang gedung gitu-gitu kan udah familiar di telinga gue. Paling ya itu yang shock yang kayak soal foto-foto tadi gitu. Masih ada beberapa keluarga yang tujuannya supaya ada Panai. cowok yang datang itu tahu lu harus sediain uang berapa, dan itu gue yang kayak menarik ya gitu. Tapi kalau ketika kalian syuting di Makassar, hal itu masih buat kalau ngobrol sama warga-warga sana masih suka dipegang atau cuma beberapa aja? Masih ada. Kalau waktu itu gue sempat ngobrol sama teman-teman aktor dari Makassar juga yang dia merespon cerita ini lah kayak, ih mana mau 50 juta gitu, kecil sekali itu gitu kan. Sedangkan gue dengernya kayak, nyet itu usaha gue gitu yang Sebagai kita dengar juga dari perempuan Bugis dari sendiri. perempuan Bugisnya Kayak, sendiri, dari Maizura gila. bilang kayak, ya memang kalau di Makassar 50 juta sih kecil sekali gitu. Oh, Ma itu asli Bugis. Mai asli Bugis. Dia justru sumber Sumber ilmu kebugisan. pengetahuan kita gitu Oh, karena iya. dia mewakili Oh, dia anak muda. Akamsi bener-bener Akamsi Akamsi. bener gitu. Born and raised. Born and raised. Authentically. Oh, Gitu. makanya dia yang lebih ngerti soal panai-panai. Dia yang lebih familiar dengan wawasan itulah gitu. Dan dia bantu kita bahasa juga kebetulan. Karena kan bahasa yang diajarin ke kita belum tentu relatable sama anak mudanya kan. Oh, iya, Jadi iya, Maizura yang kayak suka, kayaknya ini nggak usah dipakai deh gitu. Seru banget. Jadi ada yang Seru, filter teamwork banget di sini. Iya, love deh. Setelah aku pikir-pikir detik ini juga. Iya kayak, kok mau ya dia ngurusin kita gitu. Oh, dia ngebantuin gini koreksiin. Iya. Oh, berarti yang dibilang sama Musdalifah 3 miliar tuh bukan harga aneh kali ya? Mungkin aja Musdalifah. Mungkin aja Maizura 3 miliar kayak kita nggak tahu. Gue sampai bilang, Mai lu berapa ya? Lu penyanyi, lu Iya, aktor, lu wah gila. Terus kayak, Lu jangan begitu, saya juga tidak tahu gitu gitu. Kayak gini gitu, tanya bapakku kayak. Waduh. Iya juga. Nggak lu berani nggak lu ke bapaknya Maizura sana deh. Kepikiran ya? Iya, Dia kepikiran asli lagi deh. Mai lu berapa, Mai? Gitu. Iya juga ya. Tapi kalau Tebak-tebakan di komen berapa. Iya, Panai please Maizura. berapa uang panainya untuk ini atas Maizura? pertanyaan Maizura ya. Kira-kira berapa ya? Jadi film ini tayangnya kapan? Film ini tayang 26 Juni 2025. Tayang tanggal 26 Juni 2025 di seluruh bioskop. Dari kalian experience apa yang didapat sama penonton ketika filmnya tayang? Dari Jordi dulu mungkin. Ya gue berharap dan semoga teman-teman yang udah nonton film ini tuh terhibur pasti karena film tujuannya adalah menghibur, tapi juga dapat ilmunya tentang sosial, tentang budaya yang ada di film itu. Gue pengen teman ini tuh jadi film ini tuh jadi teman buat kalian yang mengalami peristiwa atau momen di hidupnya yang sama kayak Fadli mungkin, atau Rifa atau Nisa atau The Brothers yang lain gitu. Karena film ini tuh lengkap tapi ringan juga. Oke, kalau dari Nora? Selain yang udah disebut sama Kak Jordi, juga film ini punya banyak perspektif ya ke teman-teman. Buat kalian nantinya setelah nonton bisa diskusi. Ini jadi bisa banget jadi bahan diskusi. Iya. Film bagus tuh kan endingnya bisa didiskusikan. Didiskusikan. Ya. Dan ini kayak film yang punya banyak perspektif, jadi bisa diskusi. Tapi yang paling penting, this is a movie that
yang kamu bisa tonton yang kayak kamu ketawa dan lucu filmnya. Menghibur dan very light. Betul. Di antara dunia yang sedang kusut ini ya teman-teman. Di antara Nonton film Jodoh Tiga Bujang biar agak ringan hidupnya. Itu dia teman-teman Tribuners di tengah kehidupan yang sedang gusar ini. ada film komedi keluarga dan percintaan dari Jodoh Tiga Bujang. Jadi jangan lupa nonton tanggal 26 Juni 2025, nonton di bioskop. Nonton aja, nggak usah di videoin atau di rekam-rekam adegannya. Penting tuh. tolong Iya. jangan direkam-rekam dong. Nonton yang yang legal, jangan dililing aneh-aneh. Terus kalau mau support bukan dengan memfoto adegannya, tapi foto boleh tiketnya, Posternya atau foto sama kita karena kita akan visit beberapa kota juga. Ketika semua ya visit kan? bisa foto bareng sama cast-nya. Jadi jangan Betul. lupa nonton film Jodoh Tiga Bujang 26 Juni 2025 dan thank you udah nonton konten si paling serap. Jangan lupa tonton terus konten-konten tribunnews.com lainnya dan sampai jumpa, bye-bye. Bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.